Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua sehat ya, dan juga semangat belajar online di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 4 pada subtema 1, yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran 2 dan 3. Jika kamu sudah siap belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku paketnya dan juga alat tulisnya agar bisa langsung mencatat apabila ada hal yang harus dicatat. Dan jangan lupa ya, berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Kegiatan menjaga lingkungan di rumah. Lingkungan yang rapi, indah, dan bersih pastinya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri rumah yang bersih. Tidak ada sampah yang berserakan, peralatan rumah tangga rapi, aman dan nyaman. Semua benda yang ada di rumah tertata dengan rapi, begitupun dengan lantainya bersih. Lingkungan rumah yang tidak sehat mudah mendatangkan penyakit. Nah, kita lihat ya gambarnya. Nah, ini adalah kegiatan dari membersihkan rumah. Dan kegiatan inilah yang biasanya dilakukan oleh anggota keluarga. Semua bekerja sama membersihkan rumah agar terlihat bersih, rapi, dan juga sehat. Sikap kerjasama. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Membersihkan rumah akan terasa lebih ringan dan juga menyenangkan jika dilakukan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Setiap anggota keluarga di rumah mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, setiap tugas memang dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi, tidak ada anggota keluarga yang mendapat tugas paling berat. Untuk merapikan rumah dan membersihkan rumah, ada yang bertugas menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan debu pada atap rumah, dan juga merapikan meja dan kursi. Membersihkan rumah harus dilakukan dengan ikhlas. Dengan hidup bersih, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan rumah juga tampak rapi dan indah. Nah, karena kamu masih anak-anak, kamu bisa melakukan pekerjaan yang paling ringan, seperti kamu bisa mengelap kaca jendela, mengelap debu-debu yang ada pada meja, atau merapikan piring-piring yang kotor, atau juga bisa mengangkat pakaian yang sudah kering dan menatanya di keranjang. Sikap kebersamaan. Kebersamaan di dalam keluarga menciptakan keakraban. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga. Kasih contoh ya, seperti membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, memasak bersama, berolahraga bersama, menonton bersama keluarga, dan juga bertamasya bersama. Tidak mesti di kota ya, bertamasya di depan rumah pun sangat menyenangkan, asalkan dilakukan bersama dengan keluarga. Nah, berikut ini Miss kasih contoh ya. Ada keluarga yang sedang melakukan olahraga bersama. Di buku paket kalian ada gambarnya ya. Ini adalah keluarga Ana yang rutin melakukan olahraga bersama di pagi hari, atau juga bertamasya di depan rumahnya. Jadi tidak perlu jalan-jalan jauh, apalagi di masa pandemi. Semua bisa dilakukan di dalam rumah ataupun di sekitar rumah. Nah, untuk menciptakan keakraban, kebersamaan, dan juga persatuan di dalam keluarga, ada beberapa sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Dan Miss yakin kalian sudah melakukan hal ini ya. Yang pertama, tidak mau menang sendiri. Kamu tidak boleh egois dan juga selalu merasa paling benar di rumah.
Yang kedua, sikap saling menyayangi semua anggota keluarga. Semuanya harus kita sayangi ya. Lalu yang ketiga, selalu menghargai perbedaan. Jika ada perbedaan di antara anggota keluarga, sebaiknya harus saling menerima dan tidak memaksakan satu sama lain. 4. Melaksanakan tugas di rumah dengan baik, yaitu pekerjaan yang harus kamu lakukan tanpa disuruh ataupun dipaksa. 5. Kamu harus selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong. Dan yang keenam, selalu bersikap sopan santun. Terhadap yang tua kamu harus menghormati, dan kepada yang muda kamu harus menyayangi. Yakin kalian mau ya menerapkan hal tersebut di dalam keluarga? Kita baca teks yang ada di buku paket kalian ya, yang ada di halaman 17. Halaman rumah Ana indah dan asri. Halaman rumah Ana indah dan asri. Di sana ditanam bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang sebagai tempat untuk berteduh. Di bawah pohon itu ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat untuk bermain. Halaman rumah Ana terasa nyaman dan sejuk. Halaman rumah Ana bebas dari sampah yang berserakan. Sampah selalu dibuang di tempatnya. Sampah dibagi menjadi 2. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Semua anggota keluarga Ana bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Halaman rumah Ana menjadi contoh lingkungan rumah yang sehat. Nah, seperti ini nih contoh penampakan dari rumah Ana yang bersih dan juga sehat. Kalian bisa lihat ya, rumahnya tertata, tidak berantakan. Lalu ada tempat sampah di sana dan juga tidak ada sampah yang berserakan. Dan Miss yakin kalian juga seperti itu ya, selalu membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, Miss Debbie akan berikan kalian lagu tentang membuang sampah. Kalian simak dan juga ikuti nyanyi bersama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, selanjutnya kita simak ya percakapan tentang cicak dan juga kecoa. Kamu boleh sambil ikuti ya. Mengapa di sini banyak sampah, kecoa? Banyak manusia membuang sampah di sini. Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan, kecoa? Aku akan membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, rumah akan kotor dan bau busuk. Selain itu, rumah juga akan banyak kuman sehingga menjadi sarang penyakit. Aku setuju dengan kamu, kecoa. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, dari percakapan singkat si cicak dan kecoa, kamu bisa tahu ya bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kamu membuang sampah sembarangan di rumah, maka rumah
kamu akan jadi kotor dan juga bau busuk. Dan lama-kelamaan rumah kamu pun akan menjadi sarang penyakit. Jadi kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat, membuang sampah di tempatnya. Jika ada anggota keluarga yang membuang sampah tidak di tempatnya, kamu boleh menegurnya dengan contoh teks dari rumah tidak bersih. Kalian bisa ikut membaca ya. Kita harus menghindari tinggal di rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Jika sakit, semua kegiatan akan terganggu. Badan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan berkurang. Banyak hal menyebabkan rumah tidak bersih. Rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, sampah tidak diolah, sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit. Nah, itulah anak-anak contoh dari rumah yang tidak bersih. Kamu tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari rumah yang tidak dirapihkan. Di mana-mana berserakan, buku tulis, makanan, mainan, layang-layang, semuanya tidak tertata dengan rapi. Nah, bagaimana sikapmu jika rumah kamu seperti itu? Ya, kamu harus membersihkannya. Kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk membersihkannya, tetapi kamu harus langsung membersihkannya dan langsung menatanya kembali. Jangan pernah membiarkan rumah kita berantakan ataupun sampah berserakan di mana-mana, agar kita semua bisa hidup dengan sehat dan juga nyaman di rumah. Selanjutnya, perhatikan ya gambar yang ada di layar. Kemarin kita sudah membicarakan tentang bangun datar di Zoom. Nah, sekarang kalian bisa lihat di layar ada bangun datar apa saja yang kamu lihat. Perhatikan baik-baik. Ada bangun datar persegi, cerminnya ya. Lalu ada segitiga, pajangannya ya. Dan juga ada bentuk lingkaran. Ada jam di sana, ada bola juga. Lalu ada meja yang alasnya berbentuk persegi panjang, dan juga ada buku tulis yang berbentuk persegi panjang. Nah, Miss berharap kamu bisa melihat ya, dan juga bisa menulis benda-benda yang terdapat pada gambar, dan juga mampu untuk menuliskan bentuk gambarnya, apakah persegi panjang, persegi, lingkaran, ataupun segitiga. Nah, selanjutnya kita isi ya tabel yang ada di buku paket kalian. Di halaman 26, kamu perhatikan gambarnya baik-baik dan tulis gambar bangun apa yang kamu lihat. Contoh nomor 1 yaitu serbet. Bentuk bangun datar apa yang kamu lihat? Ya, itu adalah bentuk persegi. Dan nomor 2 itu adalah taplak meja. Taplak meja memiliki bentuk persegi panjang. Dan nomor 3 yaitu nampan. Nampan memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dan untuk nomor 4 dan 5 kamu bisa mengerjakannya sendiri ya. Dan Miss yakin kamu bisa menebak bentuk dari bangun datar dari gambar tersebut. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Dewi berharap kalian mau menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat di rumah, dan juga selalu saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Jangan lupa ya untuk mempelajari bentuk-bentuk bangun datar, sehingga kamu bisa menyebutkan bentuk bangun datar dari benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Semangat selalu belajarnya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.